Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Karya 6 beserta Bapak Ibu Guru SDN Karya 6 yang saat ini sedang berbahagia di ruangan ini dalam keadaan sehat, tidak berasa apa-apa. Alhamdulillah kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak berang suatu apa. Yang berikutnya salawat serta salam kita hadirkan juga kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau sangat kita nanti-nantikan di hari yang mulia nanti. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua isi, kemudian tanya jawab, refleksi, kemudian penutup. Kesempatan ini kita semua dikumpulkan di sini untuk satu kegiatan yaitu presentasi dengan tema diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Saudari Ibu Lestari SPD. Langsung saja untuk presentasi, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Terima kasih Bu Lis selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Karya 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpah rahmatnya lah kita hari ini masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa menghadiri acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di sini saya akan mulai presentasi masalah penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan yang kami lakukan yaitu supaya guru dapat menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman, nyaman, dan berpihak pada anak serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Agendanya sudah tadi sudah bacakan tulis. Di sini ada pertanyaan tematik Bapak Ibu sebelum nanti saya presentasikan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Coba ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana Pak Wang? Kotor. Menurut panjenengan, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak tidak? Menurut panjenengan? Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya, hukuman atau punishment pada anak, menurut saya dapat mendisiplinkan anakku, karena anak kalau melakukan kesalahan, oke, yang pertama kita ingatkan, yang kedua kita ingatkan lagi, yang ketiga menurut saya perlu mendapatkan hukuman. Contoh hukumannya, anak disuruh membuat pernyataan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Itu menurut saya. Kalau hukuman fisik, kalau bisa kita hindari. Kita menghukumnya berupa salah satunya itu membuat pernyataan tidak akan mengulangi dengan kesalahan yang sama. Atau bisa juga anak disuruh membersihkan kelas seperti itu. Suruh nyapu, suruh ngepel, seperti itu. Menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terima kasih. Terima kasih. Ini pendapatnya dari Pak Mamoto. Oke, sekarang yang kedua nih Bapak Ibu, pemberian hukuman atau membersihkan
membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bu Dwi, gimana pendapatnya Bu Dwi? Pemberian hukuman dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya bisa juga. Biasanya anak itu kalau disuruh membaca itu kan dia agak males, dia sulit membaca. Tapi ada beberapa anak juga yang memang dia rajin membaca. Usah permen yo, seolah-olah di dalamnya ini ada permen. Apa tadi? Secari kertas dan isinya penting banget. Yo, coba. Monggo Pak Tom merayu sampai gimana supaya Bu Bintis mau atau tidak membuka kepalanya? Merayu ya, membujuk atau merayu, mengagih boleh, mengancam juga boleh, mengancam boleh, ya. Oke Bu, tolong dibuka kepala tangan ini, nanti dibuka, saya tahu isinya apa, tak kasih sesuatu. Jangan ngomong, dan bilang baik. Dan begini ya, kalau mau buka kepala tangannya, saya tahu isinya apa, nanti ya dengan minta apa, saya kasih. Jadi apa? Dipaksa jadinya, Rayu gak ada maksa. Mari ada maksa aja macam maksa. Buat saya kata romantis ya. Iya. Cuakarnya. Orang. Oke. Awalnya bingung yang kayak gini, tak tahu tadi. Kita tahu iya. Kalau tak mana, buka CV aja, buka ini aja, buka jiwi juga. Dan dirayu bolak-balik karena terpaksa. Terpaksa buka jiwi loh. Yang sepakat dia nggak buka tentu. Nggak dia nggak buka. Bisa tidak pakai membujuk, mengancam, menyuap, gimana? Masih bisa tidak. Nah ini lo kan lepak. Tapi sekitarnya apa buka belum loh. Berarti kan nggak bisa buka ini kan. Maksud tepuk saya itu kan. Saya dia terus tak apa yang mesti gue tidak apa wes tak apa sebenarnya jajan mau biaya atau jajan warung apa wes apa jadi apa wes kasih Berarti bujukannya Pak Noh gak berhasil untuk mengancam, menghargai, merayu, menyuap dengan segala cara. Ternyata Pak Noh tetap tidak berhasil untuk membuka kepala tangan Bu Bintis. Apa yang terjadi ya? Nah di sini ada beberapa paradigma kontrol Bapak Ibu, itu ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory. Ternyata gini Bapak Ibu, yang pertama nih, ilusi. Kalau guru itu mengontrol murid, ternyata itu ilusi. Gini Pak gini. Ternyata ilusi guru itu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi lagi bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi lagi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ternyata ilusi. Kebanyakan kita berburu ya. Kudunya ini aja, kudunya. Nah, semacam itu Bapak Ibu. Ya, itu ternyata ilusi. Gitu Bapak Ibu. Kita lanjut.
Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, prinsipal Counselor Emergency 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ini Bapak, Pak. Oke, sekarang ternyata hukuman itu kalau bisa dihindari, sudah tidak perlu digunakan. Gitu, oke? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Gitu? Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya bocah yang disiplin mesti angel, tidak nyaman, gitu. Mesti hubungannya disiplinku yang tidak melakukan disiplin mesti enak hukuman. Selama ini kan kita seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita sekarang paradigma baru, kita ubah mindset kita, gitu kan? Ternyata untuk menegakkan disiplin itu tidak harus dengan hukuman, seperti itu Bapak Ibu. Karena hukuman itu akan menimbulkan anak tidak nyaman. Lanjutkan ya. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi ini menurut Dr. William Besser pada teori kontrol 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam, gitu, akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, gitu kan? Jadi motivasi untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan itu harus timbul dari dalam diri, jangan sampai timbulnya dari luar, harus dari dalam diri dulu, gitu Bapak Ibu. Nah, contohnya kalau nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang ini Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada anak didik kita. Nah, di sini contoh-contoh proyek nilai-nilai kebajikan, gitu. Peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, banyak. Jadi semuanya adalah mengandung nilai-nilai kebajikan. Gitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini merdeka. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, perintah sama diri supaya dari apik merdeka, seperti itu ya. Karena tidak karena dari orang lain, bukan orang lain, tidak, tapi kita bisa memerintahkan diri sendiri, gitu ya, untuk melakukan tadi hal-hal yang positif, nilai-nilai kebajikan tadi ya. Lanjut. Nah, di sini ada teori perilaku manusia Bapak Ibu, ada 3. Motivasinya dari eksternal, itu dari luar. Kalau motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Contohnya apa ya? Yang dari dalam dulu. Nah, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu dari diri sendiri. Ya Bapak Ibu, kita sadar. Aku pengen dari untuk menghargai diri sendiri, aku akan menjadi orang yang seperti
jenengan inginkan dan saya harus melakukan gimana? Nah itu dari diri sendiri Bapak Ibu ya. Kalau yang dari luar, untuk menghindari atau ketidaknyamanan apa yang terjadi? Hukuman jika saya tidak melakukannya, dia menghindari hukuman berbagai hukum, maka saya melakukannya. Itu berarti masih motivasi dari eksternal performance itu. Itu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah penghargaan dari orang lain, maka saya melakukan tadi kayak tadi tulis masih timbulnya dari motivasi dari luar. Aku tak sinau dan sesuk aku itu hadiah dari tulis atau siapapun. Berarti dia belum timbul dari diri sendiri motivasinya. Ijek senjaga aku kok bernilai 100 untuk bintang, untuk hadiah, untuk reward. Ternyata itu masih lama gitu paradigma lama. Makanya kita, oh ternyata seperti itu sebenarnya penghargaan aja nih. Selama ini kita ngertinya itu deh untuk motivasi anak, ternyata malah penghargaan juga itu bisa kayak hukuman malahan, gitu. Karena ketergantungan. Aku yang gak sinau, aku tak sinau, berarti aku harus untuk hadiah, gitu kan? Nah itu kita pelan-pelan Bapak Ibu, pelan-pelan kita menyadarkan anak yang belajar itu penting timbul dari diri sendiri, tidak karena dari hadiah. Itu kan. Terus melakukan sesuatu yang baik itu juga timbul dari diri sendiri motivasinya. Karena tidak aku juga dihukum Pak Wangko, aku tak berjalisu, tak nyambung, tak tiket. Nah itu masih motivasi dari luar karena takut dihukum, gitu ya. Ternyata hukuman dan penghargaan itu sama, mematikan kreativitas anak ternyata ya. Lanjut ya. Kita lihat keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan? Selama ini kita memahaminya peraturan ya, bukan maka keyakinan kelas ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah di sini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan Bapak Ibu. Secara umumnya ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu adalah peraturan Bapak Ibu. Semuanya ini peraturan. Lah ngopo kok saya kok? Kok tidak peraturan saja? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Nah ini untuk mendukung motivasi intrinsik ini Bapak Ibu. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan apa ini? Mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selama ini kita sudah salah juga ya. Kita kebanyakan memahami dengan peraturan ternyata. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, peraturan kelas itu masih di dalam bentuk kecil. Ya, di dalamnya ada yang lebih luas lagi keyakinan kelas, lebih lagi lingkungan positif imbasnya. Kalau lebih luas lagi kebudayaan positif itu yang perlu kita gembar-gemborkan untuk sekolah kita ya, untuk budaya positif. Lanjut ya. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai kebajikan yang tadi ya, banyak tadi ya, hasil positif tadi. Pada keyakinan kelas, coba kita ganti dengan kalimatnya, tidak boleh kalimat negatif. Jangan, tidak boleh bermain. Tidak boleh. Untuk keyakinan kelas kira-kira apa? Apa Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira yang cocok apa ya? Apa kira-kira? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa ya? Apa sih tadi dilakukan bersihkan? Bertanggung jawab, gitu ya. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang. Tidak boleh. Kalimat negatif ya. Apa Bapak Ibu ya? Kira-kira apa? Ayo, bijak. Beri apa? Dilarang mengganggu orang lain. Kalimat positifnya apa? Betul. Menghargai teman, menghormati teman. Nah seperti itu, oke. Nanti kalau kita berkeyakinan apa seperti itu. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Kita ubah ke kalimatnya itu berubah ke keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa ya? Dui.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa ya kata-kata untuk keyakinan kelas? Itu kan masih peraturan. Kalau seperti ini, ya toh? Nanti makanya saya minta 1 sampai 6 membuat keyakinan kelas berubah seperti ini, peraturan berubah ke keyakinan kelas. Kira-kira apa ya? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa dulu? Dan tepat waktu. Coba nanti ada jawabannya di mana. Coba dilarang melakukan kekerasan, saling menghargai dan menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Apa kira-kira? Kesehatan, kesehatan ya. Bergantilah atau menunggu giliran. Bergantian atau menunggu giliran. Menghargai orang lain. Gunakan masker. Kira-kira apa? Gunakan masker kan masih peraturan. Keyakinan kelas gimana? Kesehatan. Kan kita kalau pakai masker kan gitu loh, bukan dengan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Koridor. Jangan berlari. Kira-kira apa? Tertipan atau coba lihat. Nah, ini jawabannya gitu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu tanggung jawab. Pelatihan akan menjawab kan. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti kita mau menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Hubungannya dengan apa kekerasan? Itu menghormati orang lain bisa keselamatan. Oh, dilarang menggunakan narkoba. Hubungannya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran yaitu menghormati orang lain atau kesabaran. Panjenengan antri butuh di Bapak Ibu. Itu juga diperbolehkan antri juga gitu. Ibu guru juga harus antri. Di apapun dimanapun juga harus budaya antri gitu gitu. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan juga atau keamanan gitu ya. Ternyata ini adalah kalimat-kalimat yang harus kita nanti untuk menulis di keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Berubah dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Seperti ini ya, tidak boleh menggunakan kalimat negatif seperti itu ya. Lanjut. Tahapan pembentukan keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu tahapannya ya. Yang pertama itu kita mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kayak tadi ya. Yang kedua, ternyata nggak boleh Bapak Ibu yang dari keyakinan kelas itu murid diajak. Ayo bareng-bareng dari keyakinan kelas. Nah gitu, jangan kita sendiri gitu. Harus bareng-bareng curah pendapat dengan anak-anak. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Terus nanti kita pilah-pilah. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif tadi menjadi positif, gitu ya. Lanjut, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin akan mendapat beberapa pernyataan yang tertulis tadi di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan. Ya tadi Bapak-Ibu peraturan tadi yang sudah dicontohkan tadi dirubah menjadi kalimat yang nilai kebajikan tadi seperti itu. Lanjut. Kelima, sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 5 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Gak usah pakai-pakai. Gitu ya. Sidik tapi mengenang. Lanjut, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat, dipasang di tempel Bapak Ibu atau membuat poster juga bisa. Seperti inilah, ini yang praktek kemarin ini. Pembentukan keyakinan kelas ini mensosialisasikan dulu. Terus anak-anak nempel pakai kartos apa tuh? Stick note. Nah, terus dipasang, terus dibuat poster. Seperti itu ini Bapak Ibu. Caranya kan seperti ini. Kalau ada yang sama, dibelah-belah dulu, sing mengandung maksudnya sama.
nggak usah ditulis ulang gitu ya, seperti ini. Nanti saya mintanya nanti gini ya semua ya 1 sampai 6 ya, seperti ini dulu keyakinan kelas. Bagaimana kalau jika ada pelanggaran di dalam kelas dalam menjalankan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bareng-bareng, tetapi JNE bocah sing melanggar. Lah, perlukah hukuman atau sanksi? Ada juga konsekuensi, ada juga restitusi. Apa tuh ini? Lanjut. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selama ini kita banyak hukuman ya. Pertama apa itu ya? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Biasanya hukuman itu yang buat gurune, spontan, ya pelan, itu spontan. Hukuman itu dari guru. Tapi kalau konsekuensi itu sudah kesepakatan antara guru dan murid. Capek langgar, ini apa? Nah itu bedanya, itu konsekuensi. Ya. Selama ini kita belum melakukan ini, yang kita lakukan adalah hukuman. Gitu. Nah, bedanya ya hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Pasti begini, aku lihat yang SD pernah dihukum kalau Pak Kotok ini itu sampai kapanpun akan diingat. Makanya ya, jangan sampai kita itu menghukum anak seperti itu Bapak Ibu. Anak itu akan mengingat kejadian dulu nih. Gak mungkin nanti guru ini jarang sing diingat. Jadi kita pasti elek. Betul, maka kita hati-hati. Terus konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau yang hukuman ini jangka waktu lama, yang konsekuensi tetap tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Lanjut, hukuman anak membenci kedisiplinan. Orang anak akhirnya membenci kedisiplinan. Lanjut, anak menghargai disiplin. Bedanya itu berbeda. Di sana itu hukuman ada dipaksa, nyapu, gitu ya. Ini stimulus tanggapan. Lanjut, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Pokoknya, tidak tahu. Senang dulu, gitu ya. Nah ini mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang ngapusi, Bapak Ibu itu bersepeda gede ngapusi. Nah akhirnya seperti itu. Dari sini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Bedanya itu marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ternyata itu adalah perasaan anak Bapak Ibu kalau berhubung. Kadang kita gak mikir ke situ gitu. Aku pokoknya bukan bocah. Dan kadang bocah di bawah ini beruntung. Atau ini gitu. Dari sini untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Nah, di sini juga ada beberapa hukuman, ada juga konsekuensi, ada juga restitusi. Kalau konsekuensi dan restitusi adalah untuk disiplin, di situ hukuman ya, bisa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Nanti ada Bapak Ibu. Ternyata kita tidak boleh hukuman, konsekuensi yang kita lakukan adalah restitusi. Dan lagi perbedaannya gini, korban mendapatkan keadilan yang hukuman, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman, yang konsekuensi. Ini murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, masih banyak ya. Ini lanjut. Yang ini juga sama, ya. Konsep diri buruk menjadikan konsekuensi diri baik. Sini menjadi konsepnya dirinya kuat. Lanjut saja, kalau hukuman dibuat guru, konsekuensi dibuat oleh siapa ini? Guru dan murid. Kalau restitusi dibuat oleh murid. Justru malah restitusi tadi dibuat oleh murid Bapak Ibu. Anak sendiri jadi. Terus dampaknya pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi tadi kehilangan hak, waktu, jeda untuk permohonan. Apa itu?
Nah, kehilangan hak waktu juga seorang diri. Tentunya kalau restitusi mungkin kalau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memberi diri. Contohnya kasih ini, aku yang kamu gak kerjakan PR, kok yang istirahat, berat. Nah, akhirnya anak waktu istirahatnya, nah untuk hukuman itu konsekuensi, kasihan. Gitu, kudunya anak waktunya istirahat bukan istirahat, dia akan menikmati, gitu. Jarak naik kelas saya, kasihan anak, gitu gitu. Lanjut. Nah, bedanya kok ini Pak Mamoto, tindakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat kayak tadi, saya tidak akan terlambat lagi, P100. Karena terlambat ke sekolah, ini hukuman atau konsekuensi? Pak Mamoto? Hukuman. Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa yang benar? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba ini kuncinya. Nah, hukuman. Gitu ya. Lanjut, bedakan kok. Cek Dewi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba aja deh. Lanjut. Gubernur menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret terus dicuri. Nah, hukuman atau konsekuensi? Lanjut coba. Nah, hukuman konsekuensi ya. Lanjut. Pak Karno membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Konsekuensi. Lanjut Mas Andi, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Itu jadi beda ya, hukuman dan konsekuensi ya. Oke, di sini konsekuensi dan hukuman. Konsekuensi karena dia bertanggung jawab ya, bukan yang menyenggol. Ya, beda kita tahu ya, pahamnya gitu kan, antara bedanya hukuman dan konsekuensi. Lanjut, masih. Buitis, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau menurut Buitis, hukuman. Karena kalau biasanya basket 2 kali, coba ya nanti. Lanjut. Dwi, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Coba aja. Yang atas tadi konsekuensi karena sudah mungkin kesepakatan. Gitu, pelajaran PJOK yang telah di lapangan. Gitu dong. Betul ya? Betul ya? Tadi udah kok saya sebentar ya, tetap sih bahwa tadi tetap hukuman ya sebentar. Iya sebentar sih, kanan dulu. Untuk duduk di bangku di pinggir tadi tetap hukuman. Tadi di pinggir. Lanjut kalau yang ini, salah ini bersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, hukuman ya. Kenapa? Kok bisa hukuman? Orang nyambung. Wah, matah ke pensil kok harus ibu sih. Itu namanya hukuman. Gak nyambung gitu ya. Kita lanjut ya. Dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ternyata penghargaan tadi juga hukuman di Bapak Ibu untuk murid coba ini. Nah, pengaruhnya ini Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ini adalah pengaruh penghargaan juga tidak boleh kita lakukan. Ini juga penghargaan juga tidak efektif
Karena tadi suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan biasanya. Hanya jika Anda melakukan ini, nah gitu tuh Bapak Ibu, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, gitu, dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Aku enggak untuk hadiah, bergabung ke MW, gak dapat ranking, itu sangat mematahkan hati anak Bapak Ibu. Ternyata ini selama ini kita belum sampai situ deh. Penghargaan juga merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain juga akan merasa iri, gitu. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tadi. Jika seorang guru juga sering memberikan penghargaan pada murid-muridnya yang besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Ternyata mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut karena dia hanya ingin menyenangkan gurunya. Dan penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencobanya. Ternyata di Bapak Ibu. Nah, penghargaan juga menghukum, tidak hanya hukuman. Ternyata ini penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena yang diberi cuma yang ranking 1 gitu. Bukan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Ternyata Bapak Ibu, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum seperti itu. Nah, ini kenapa kok tadi penghargaan tadi? Hubungannya dengan ini Bapak Ibu, motivasi dari dalam diri supaya anak itu orang belajar itu pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Dan dia senang meskipun tidak mendapatkan penghargaan. Dia bisa mencoba senang karena dia dari motivasi dari diri sendiri, gak karena penghargaan. Kadang dulu gini, dan sinau bagi somoco nanti tak kayak apa? Nah, itu yang bikin motivasi malah dari luar. Kita sekarang ini harus memberi kita motivasi itu harus dari diri sendiri, dari anak sendiri Bapak Ibu, karena tidak diiming-imingi seperti itu ya. Lanjut. Nah, di sini ada Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Contoh, niki ya. Rumaya, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni namanya ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, Ibu Maya ya, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira apa betul? Kok senengnya murid ini minta bekal temannya dengan paksa? Kira-kira apa ya? Yang kebutuhan apa yang terpenuhi oleh Doni kira-kira? Ini seperti kelas 1 ya. Mungkin dari rumah itu dia sudah mengalami kurangnya perhatian gitu ya, karena mungkin dari keluarganya ada hal-hal yang membuat dia kurang diperhatikan oleh ibunya, atau mungkin ibunya itu belum sempat untuk membuatkan bekal. Nah, mungkin itu Bu ya. Kira-kira berarti apa? Kurang apa tadi? Dari yang kurang perhatian oleh orang tua tidak yang diminta perhatian. minta diperhatikan. Nah, seperti itu Bu. Oke. Terima kasih
sini ya berpikir seperti itu juga berpikirnya apa dong kebutuhan dasar manusia yang belum tercukupi. Kadang anak itu melakukan sesuatu itu punya tujuan. Berarti enek kebutuhan sing belum tercukupi. Nah, kebutuhan manusia itu berupa apa dong? Ini Bapak Ibu ternyata kita itu mempunyai 5 kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup, makan, sehat, kemampuan tadi dia pengen elek tunjuk-tunjuk nih aku isi. Nah dia akhirnya kudune elek tetap hidup ya dan anaknya itu motivasi semua dijatuhkan gitu ya Bapak Ibu. Nah ada 5 posisi kontrol. Nah yang pertama penghukum. Ciri-cirinya penghukum Bapak Ibu pasti gini, patuhi aturan saya atau awas. Tengok dulu ya. Kamu selalu aja salah. Nah itu adalah penghukum. Tiba-tiba guru penghukum dengan kata-kata seperti ini. Selalu, pasti selalu yang terakhir. Nah itu ternyata kita masuk mana nanti ya? Di antara 5 posisi kontrol itu masuk penghukum atau gimana? Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dua guru tadi. Awas. Ada mesti ada kata awas, berarti penghukum, gitu ya? Awas, aku mesti salah, gitu ya? Lanjut, nanti kan dengan posisi, aku posisinya dia, antara dia, gitu ya? Nanti ada refleksi nanti. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat bersalah sekali dengan kamu. Nah, berarti guru tipe membuat orang merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nah, ciri-cirinya ini. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini adalah tipe guru membuat orang merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Berikut disalah nih, gitu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya, yang disayanginya. Oke, ciri-cirinya ya, membuat orang bersalah. Lanjut. Sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak ada apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Itu adalah ciri guru sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan benar untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ternyata ya, nggak boleh guru juga sebagai teman. Ada apa nanti kan dengan posisi mana ini sebagai teman? Terlalu rapat dengan muridnya. Ayo, semua dulu ya. Nanti ada ciri-ciri ini. Lanjut, sebagai pemantau atau monitor. Peraturannya apa ini? Nah, bisa ini. Ini apa? Gimana maksudnya? Nah, itu pemantau. Apa yang harus kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kamu kemarin diceritani guru, kamu tidak memakai topi, sekarang tidak pakai topi lagi. Nah, itu adalah sebagai pemantau, gitu. Dia punya data perhitungan juga. Terus terakhir, manajer. Apa yang kita yakini? Berarti itu keyakinan kelas lagi Bapak Ibu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini adalah kata-kata yang menunjukkan guru sebagai seorang manajer. Yang diperlukan antara 5 ini kita harus belajar menjadi posisi yang seperti ini. Gitu ya. Nah, ini kata-katanya enak, enggak terlalu dekat, enggak terlalu menyakitkan, tidak menghukum anak, tapi dengan kata-kata seperti ini Bapak Ibu, kita kembali ke keyakinan kelas. Nah, yang disepakati tadi, makanya keyakinan kelas itu penting banget. Tiap kelas harus ada ya. Nanti ibaratnya ke sini. Kalau anak-anak melakukan sesuatu yang salah, coba diingatkan. Sesuatu dengan tidak dengan keyakinan kelas. Apa yang kamu tadi yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas apa? Dan ini seperti itu Bapak Ibu, kata-katanya ini. Jika kamu berbagi hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, dia boleh ngomong, menjualkan pendapat anak itu, ya, malah ngomong dewi, gitu ya. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu
Lanjut lagi yang ketiga, kekuasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan diri kita, supaya kita juga perlu punya kebutuhan. Aku ujungnya bisa gini-gini, gitu kemampuan kita. Lanjutnya kebebasan, kebutuhan pilihan, milih, ya, itu biasanya milih apa dah? Yang Pak Rama itu sebenarnya milih apa? Yang kebutuhan pilihan. Betul hidup makan, kalau makan yang 5 ini terakhir kesenangan, fun, kebutuhan bersenang-senang. Kalau anak kan senangnya apa? Bermain dengan temannya, gue senang main, gue senang. Itu kalau kita, yang Bruno senangnya apa? Shopping, ya bener ya. Kalau kita ibu-ibu ya, ada shopping senang. Ya, pokoknya ada uang, ada bapaknya senang. Itu adalah kebutuhan senang-senang. Itu sangat diperlukan Bapak Ibu ya. Ternyata anak-anak itu berbuat sesuatu. Nah, karena ada 5 ini yang belum tercukupi. Seperti tadi kayak anak tadi memaksa minta bekal temannya, dia berarti masih belum tercukupi kebutuhannya. Yang pertama apa? Bertahan hidup dan juga cinta kasih sayangnya, gitu ya. Ini ya. Nah, ini ada kasus, ya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya. Gitu, bahwa dia dibenci pada ibu Rani, gurunya. Mengapa kok dibenci ibu Rani? Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda, ya, tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan kira-kira pada Dinda besoknya ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Wah, lanjut ya. Nah, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Ini berarti kebutuhan apa Bapak Ibu yang dibutuhkan oleh anak tadi? Iya, senang, fun. Dia senangnya karo anak suara. Makanya nenek murid dia tau macam pemenang. Ini kok jangan ya. Anak sekarang itu kreatif. Makanya berarti kalau nyanyi-nyanyi band gak apa-apa. Di dalam kelas itu juga nulis-nulis kalau nyanyi, tapi harus sampai butuh menit gitu. Nyanyi ini ternyata dia butuh fun, kesenangan. Karena yang dilakukan itu senang. Yang mau menang, dia mungkin gak bisa nyantol ya. Senangan ya? Nah, misalnya ini saya ketik langsung kesenangan. Oh ini langsung ya, itu bisa. Lanjut, yang kedua, ibu guru tidak menyapa hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa? Iya, perhatian atau kasih sayang. Ternyata murid itu seperti itu Bapak Ibu. Bahkan kalau sesuatu itu minta diperhatikan ibu guru nih. Itu ternyata kita harus, oh anak kita melakukan sesuatu mesti ada maksudnya. Guru harus paham itu, ya. Oh berarti kurang kasih sayang. Minta perhatian dari ibunya. Seperti itu ya. Padahal hal seperti itu kita harus sekarang ya, karakter anak. Lanjut, aku bosan masak, belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu aja. Apa mau kira-kira? Kebutuhan apa ini? Apa ini? Kebutuhan apa kira-kira? Aku bosan dulu, masa belajarnya kok mau Pak Mahkota ya? Aku ya mantau. Apa ini? Kebutuhan apa? Butuh kesenangan. Oke, kesenangan atau kebebasan. Bosan, makanya kita ngajar anak-anak itu semua cerita. Makanya diberi apa? Permainan. Anak bergerak aktif, kreatif, berpikir. Ya Pak ya. Lanjut, aku setuju. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin yang teman-temanku di depan kelas. Ternyata anak sepele ngono ya bos. Kira-kira apa sih? Bukan apa ibu? Kira-kira apa? Kemampuan tadi dia pengen awet tunjuk nih aku isi. Nah dia akhirnya kudune awet tetap ibu. Ya dan anak itu motivasi semua bisa
menentukan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama penghukum. Ciri-ciri penghukum, Bapak Ibu, pasti gini. Patuhi aturan saya, atau awas. Nah, wis, tengok dulu ya. Kamu selalu aja salah. Nah, itu adalah penghukum. Tipe-tipe guru penghukum dengan kata-kata seperti ini. Selalu, pasti selalu yang terakhir. Nah, itu ternyata kita masuk mana nanti ya? Di antara 5 posisi kontrol itu masuk penghukum atau gimana? Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dua guru tadi. Awas. Ada mesti ada kata awas, berarti penghukum, gitu ya? Awas, aku mesti salah. Nah, gitu ya. Lanjut. Nanti panjenengan posisi aku posisinya dia antara dia, gitu ya? Nanti ada refleksi nanti. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti guru tipe membuat orang merasa bersalah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Nah, ciri-cirinya ini. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini adalah tipe guru membuat orang merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Berikut disalah nih, gitu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya, yang disayanginya. Oke, ciri-cirinya ya, membuat bersalah. Lanjut. Sebagai teman, ayo, itulah demi bapak ya. Nah, ayo, ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak ada apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu adalah ciri guru sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ternyata ya, nggak boleh guru suka sebagai teman. Ada apa nanti kan dengan posisi mana? Ini sebagai teman. Terlalu rapat dengan muridnya. Ayo, jangan dulu ya. Nanti ada ciri-ciri ini. Lanjut, sebagai pemantau atau monitor. Peraturannya apa ini? Nah, biasa ini ada berapa? Nah, gimana maksudnya? Nah, itu pemantau. Apa yang harus kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kamu kemarin diceritani guru, kamu tidak memakai topi, sekarang tidak pakai topi lagi. Nah, itu adalah sebagai pemantau, gitu. Dia punya data perhitungan juga. Terus terakhir, manajer. Apa yang kita yakini? Berarti itu keyakinan kelas lagi, Bapak Ibu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini adalah kata-kata yang menunjukkan guru sebagai seorang manajer. Yang diperlukan antara 5 ini, kita harus belajar menjadi posisi yang seperti ini. Gitu ya. Nah, ini kata-katanya anak, tapi dengan kata-kata seperti ini, Bapak Ibu. Kita kembali ke keyakinan kelas. Nah, yang disepakati tadi, makanya keyakinan kelas itu penting banget. Tiap kelas harus ada ya. Nanti ibaratnya ke sini. Kalau anak-anak melakukan sesuatu yang salah, coba diingatkan. Sesuatu dengan tidak dengan keyakinan kelas. Apa yang kamu tadi yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas apa? Dan ini seperti itu, Bapak Ibu. Kata-katanya gini. Jika kamu perbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, dia ngomong, menjualkan pendapat anak itu, gitu. Malah ngomong dewi, gitu ya. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, ini Bapak Ibu, atas permasalahan sendiri, dia nanti akan menemukan solusinya apa yang kamu lakukan atas perbuatan yang kamu lakukan. Dia nanti akan ngomong, gitu ya.
satu. Oke. Bu Dewi, kira-kira Apa? Apa? Teman dari alasan nih. Pegangnya stop. Ini pegang. Yang mengerti apa kemauan anak kita memahaminya gitu. Oh, teman. Iya, benar gitu. Kalau biasanya kalau teman teman, bumi itu orang dihargai. Teman itu juga tuh bocah, akhirnya bocah sepele bumi, ya toh? Tadi ya, tadi. Oh, tulis. Kalau saya mungkin cenderung semuanya kecuali yang manajer. belum. Kenapa? Monggo. Ya, penghukum juga. Terus, nah yang teman tadi kakak belum, Bu. Saya belum menjadi teman buat mereka. Terus yang manajer ini karena belum ada keyakinan kelas, jadi jarang menggunakan ini. Yo, saya mungkin tipe yang lain dari manajer dan teman. Emang kita Harus berusaha Bapak Ibu ya. Ke 5 poin tadi kita yang dulu itu yang ke manajer. Kita pelan-pelan belajar berbadan karena ini juga ilmu dari CGP ini saya juga baru tahu. Sebelumnya saya juga kalau ngajar dia pembuka teman bisa, yang manajer belum. Gitu. Kalau Pak Makoto, sebagai Bapak Makoto, penghukum, mana tukang sekali penghukum dulu. Akhirnya, kalau Pak Sandi, Pak Adi apa? Pak Adi, biasanya sama mereka ada penghukum ya. Apa Pak Adi? Oh, teman, ya terlalu dekat, tapi harus disebut saya Mas Adi. Biasanya kalau kita sebagai teman, anak tidak akan menghargai gurunya karena diadu koncone, akhirnya ngomongnya ya betul ya. Nah, itu bersabar. Itu yang murah ke guru. Yo enek ini ojo terlalu ngambek ya. Akhirnya anak nyepelein guru orang menghargai, orang menghormati. Kalau benar, minta tolong benar sebagai apa 5 kontrol tadi? Kalau saya ya sebagai teman, soalnya profesi saya kan kita dengan anak-anak dan manajer pun juga pernah saya. Alhamdulillah kalau sudah nyampe manajer. Kalau Pak Tarno, penghukum, masa penghukum Pak? Sedengannya kayak mulai masa penghukum. Kalau nggak kerjakan soal itu misalkan saya Nah, itu tadi panjenengan betul ya, ternyata itu berarti tidak Pak Tarno tadi. Berarti tidak. Akhirnya kita jadi paham ya, ternyata yang kita lakukan selama ini tuh masih proses ke hal yang baik ya. Mudah-mudahan ini ilmu sangat bermanfaat lagi Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, di sini adalah sertifikat restitusi. Restitusi itu apa dong? Ini Bapak Ibu. Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi juga seperti restitusi. Ya, di sini Bapak Ibu ya. Kalau kita ambil suatu masalah, itu kita harus melakukan seperti ini Bapak Ibu. Sertifikat restitusi. Pertama itu menstabilkan identitas dulu dengan kata-kata ini. Setiap orang, ya kalau ada anak bersalah ya, kita melakukannya ada 3 sertifikat restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dengan contohnya kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Kalau kita menghadapi anak bersalah ya diajak sendiri. Itu terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Ibu guru atau Pak Guru juga pernah. Seperti itu Bapak Ibu. Kita buat seperti itu biar anak itu tidak merasa dia sangat kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kata-katanya ya. Adakah cara yang telah efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Lanjutnya menanyakan keyakinan. Ini apa yang telah kita sepakati? Keyakinan Mas tadi kita ingatkan. Dan anak itu juga ingat. Makanya keyakinan Mas itu harus hafal. Pak Guru, Bu Guru yang membahas bersama anak-anak, semua warga kelas
harus hafal, gitu ya. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nanti anak dibuat seperti itu nanti akan mengalir menjawab, gitu ya, Bapak Ibu. Lanjut ya. Ya, ciri-ciri institusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Enam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakternya anak, Bapak Ibu. Kita membentuk karakter anak supaya terbentuk, ya. Karena tidak tadi tindakan yang hanya jelek, ya. Melakukan sesuatu dihukum, nggak boleh. Begitu nih Bapak Ibu. Kita perlahan-lahan untuk menuju ke arah penanganan kita melalui segitiga restitusi. Kita lanjutkan ya. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Langkah-langkah segitiga restitusi menstabilkan identitas. Ciri-cirinya berkata seperti ini. Berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kita kalau ada masalah kita buat seperti ini deh. Ini adalah untuk yang pertama kali menstabilkan identitas dengan ciri-ciri pertanyaan itu seperti ini Bapak Ibu menggali anak, gitu. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, gitu loh. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah itu, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah seperti itu, Ini enak asal, kayak nggak usah. Ibu tidak ingin tahu siapa yang berbuat salah, tapi ingin mencari solusi, gitu ya Bapak Ibu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Lah, ini kata-kata yang menurut Bapak Ibu. Kita kalau ke anak mengenal hati ke hati, akhirnya anak nanti akan menjawab, dia tidak akan bohong. Dia akan mengomongkan apa sih di apa jalannya ya. Ini akhirnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif, ya. Karakternya kita tunjukkan di Bapak Ibu seperti itu, anak akhirnya tidak akan merasa bersalah. Lanjutnya ini langkah-langkah segitiga restitusi. Yang kedua tadi menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Dengan ciri-cirinya gini, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan dengan lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, gitu Bapak Ibu. Apa yang penting bagi kamu yang tadi yang kamu lakukan? Nah, seperti itu. Kata-katanya ini, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Nah, maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita harus belajar semua ya. Nanti untuk kita belajar ada masalah, langkah-langkah segitiga restitusi seperti ini. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Besok lagi pelan-pelan. Kita nadanya lebih meter, tapi pelan. Anak akhirnya nanti gak merasa tersakiti hatinya. Akhirnya mengungkapkan apa yang terjadi sesungguhnya. Yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Akhirnya kembalikan lagi ke keyakinan kelas tadi. Dengan ciri-ciri gurunya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Makanya penting Bapak Ibu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah tadi kebajikan tadi yang ada di keyakinan kelas tadi. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, gitu saja kelas yang resik. Nah, ditanya seperti itu. Kamu ini jadi anak seperti apa? Lah, ini nanti kan ngomong gitu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Yang kamu sering ngumpul temannya, sering mengganggu temannya. Lah, kamu pengen jadi anak orang seperti apa? Gitu. Kita pelan-pelan kita semuanya belajar Bapak Ibu. Saya pengennya ada paradigma baru yang tadi Bapak Ibu. Sebelumnya kita pelan gitu Bapak Ibu. Ini adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Mau sih lakukan mau apik pergala. Kira-kira kancamu piye yang berkumpul dan sebagainya. Monggo nanti bisa divariasi kata-katanya yang penting tidak menyakiti anak. Ini adalah langkah-langkahnya ada 3 tadi Nah, ini contoh nih Bapak Ibu bisa Mbak? Kayak suara
Ngeleknya gimana? Nih. Oh, kita tadi mempersiapkan ya. Gitu ya. Harusnya lupa ya. Gitu. Yes. Ini adalah kemarin untuk praktek segitiga diskusi Bapak Ibu. Ini seandainya ini bisa, bagus nih. Kemarin nih. Seperti ini Bapak Ibu. Kegiatan segitiga diskusi pas waktu ini pakai sepatu berwarna putih. Mandi-mandi. Padahal saya kira bisa ya. Ada yang tiga, maksud tiga kan? Iya. Ada. Bisa. Sip. Coba gawe yang gawe donat. Donat bisa? Bisa pakai donat. Oh, bisa pakai donat. Oh, sudah. Sudah, enggak. Gue lanjut aja. Ini dengan dapat mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta murid nyuruh ini. Dengan dapat mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta murid mengenali perasaan mereka, perasaan sedih dan kesepian, menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang kadang anak itu tidak terpenuhi. Mau sambil dimakan, tidak ngantuk loh ya. Bapak, emang lebih jane ya. Panjenengan dia kata-katanya seperti apa diskusinya. Oke, sama dimakan enggak ngantuk. Di sini mau sesi pertanyaan. Monggo. Monggo pertanyaannya. Lanjut. Ya, siapa yang tanya? Monggo. Oke, nah gitu. Terima kasih. Ini Bu, seumpama kita sedang membimbing keyakinan kelas, sudah kita sepakati antara guru dan siswa, sudah berjalan dan ada yang melanggarnya. Kan sudah ada kesepakatan, tapi ternyata tidak dijalankan. Ini yang harus kita lakukan gimana? Terima kasih. Ya, kemudian tadi di sini kan ada 5 kontrol tadi. Ada pendukung, terus salah teman, pemantau, manajer. Dan kita apa sebagai manajer? Selain itu juga kita juga bisa menggunakan segitiga restitusi tadi. Kata-katanya tadi nanti saya sering validasi dulu ini dulu tulis. Nah ini kita melakukan ini dulu. Nah menstabilkan identitas cara-cara seperti ini. Nanti makanya kalau videonya ini bisa dielu, nggak kalau kita anaknya masih melanggar, gitu. Makanya kita melakukan dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Dengan yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah itu kita harus membuat anak itu gimana ya? Jangan sampai dipaksa atau takut atau mengulang lagi perbuatan yang salah gitu. Nah seperti itu anak jadi nanti terbiasa. Kita karena kita gurunya kita belum membiasakan melakukan segitiga restitusi ini. Nah makanya ini adalah hal baru coba kita nanti belajar bareng-bareng ya, untuk mengaplikasikan atau menerapkan segitiga restitusi ini dengan kata-kata yang tadi tulis gitu. Apa aja tadi sudah gitu. Kita harus belajar. Nah ini contoh kemarin saja, ini untuk praktek ya. Terus tulis ya, lanjut kita ke refleksi. Coba apa materi yang paling menarik perhatian hari ini, bisa nanti diungkapkan langsung digabung. Apa materi yang paling menarik panjenengan? Terus baru apa yang saya dapatkan hari ini yang mengubah paradigma saya setelah mengikuti didikan ini akan menjadi guru yang seperti apa ke depannya. Saya pengennya nanti langsung disampaikan ya, referensinya hari ini apa aja? Menurut Referensi itu hari ini. Kalau untuk saya tentang tadi pengetahuan baru tentang 5 posisi kontrol, ya mungkin dari penghukum, pembuat, orang merasa bersalah, teman, pemantau dan monitor, yang terakhir manajer. Manajer ini mungkin
mungkin bagi kami, terutama saya itu mungkin hal baru atau ya kita harus berusaha tetap belajar Ibu. Yang itu kedepannya bisa dipelajari dan diterapkan di siswanya. Terus tadi langkah-langkah segitiga restitusi itu juga sangat penting. Terutama ya tiga tadi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ya itu yang penting untuk dipelajari bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Oke. Untuk selanjutnya referensi untuk hari ini Bu Tumi. Materi yang menarik apa tadi? Kalau saya sama dengan Bu Retno tadi Bu. Sama kok. Ya sama Bu. Materi yang menarik bagi saya ya yang guru tadi. Guru yang ada 5 guru kan dulu tadi tipenya ya. Kalau saya ya akan mengubah apa ya model-model guru yang kedua tadi suka menghukum, yang kedua adalah membuat anak itu merasa bersalah. Itu alhamdulillah dapat ilmu baru ini untuk mengubah pola-pola pembelajaran lama menjadi lebih baik lagi. Ya itu. Akan menjadi guru yang seperti apa? Ya akan menjadi guru yang seperti manajer itu aja. Membuat keyakinan kelas yang belum saya buat di kelas. Terima kasih Bu Tumi. Satu lagi, saya belum mantep Pak Wangkoto. Biar bapak-bapak nggak ngantuk ini. Refleksi untuk hari ini Pak Wangkoto. Atau Pak Wangkoto masih repot. Pak Taruno. Nah, bisa ada bapak-bapaknya. Materi yang paling menarik apa? Jadi terima kasih. Untuk hari ini dari apa yang tadi disampaikan dipaparkan itu banyak hal yang dapat kita pelajari. Pada dasarnya seperti saya sebagai guru ternyata masih banyak hal-hal yang memang harus saya perbaiki, terutama yang menghukum tadi juga terkait dengan penghargaan Bu. Ternyata selama ini kalau kita memberi penghargaan, memuji anak itu juga termasuk mematikan kreativitas anak. Nah, itu baru tahu ya hari ini. Maksud kami memberikan suatu penghargaan atau apresiasi atas prestasi anak itu kan kita ingin anak ini menjadi lebih bersemangat dan yang lain itu ikut berkompetensi untuk mendapatkan itu. Ternyata itu juga masih belum pas. Jadi yang mungkin ke depan menjadi guru yang seperti apa ya, guru yang istilahnya itu ya baiklah di depan anak-anak yang bisa menjadi contoh bagi teman-teman. Contoh yang baik Bu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tumi. Saya juga gitu kok. Sebelumnya juga paradigma saya juga masih lama. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan saya mengikuti CGB ini sehingga dapat mendapatkan ilmu dan saya terapkan ke SDK 06. Dan saya juga ingin berharap Bapak Ibu guru semuanya juga bisa menerapkan menjadi yang tadi Ibu posisi manajer. Jangan sampai menghukum itu juga membentuk harga itu ternyata mematikan kreativitas anak gitu ya. Kita harus menjadi guru itu harus sabar Bapak Ibu ya. Maklum kita hadapi itu anak-anak, masih anak-anak gitu. Makanya kita sebagai seorang dewasa sabar, diutamakan dulu sabar, ikhlas gitu, diniati ibadah bareng-bareng. Nanti kalau itu dilakukan pastilah kita pasang kayak gitu. Kita tetap juga berdoa guys, semoga anak didik kita nanti kedepannya menjadi anak yang berkah barokah sehingga sukses, dan itu juga berkat panjenengan semua, usaha panjenengan semua. Kita tidak sendirinya juga berdoa, berusaha. Terus omongan itu adalah doa bagi anak. Makanya kalau waktu ngajar kita harus latihanlah ngomong sing baik, bagus, karena itu adalah doa kagum anak-anak kita. Jangan sampai keceplosan ngomong sing jelek yang tidak perlu kita ucapkan gitu karena anak juga kadang itu mencontoh apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang di setiap harinya anak itu akan mencontoh.
tua di sekolah, Bapak Ibu guru yang tadi memberi contoh yang baik, gitu, menjadi tontonan yang baik bagi anak, teladan. Guru itu guru dan ditiru lah, ditiru sing apik ya, jadi guru sing gitu gitu Pak Mangkota nggih. Jangan sampai dicontoh anak sing tidak baik, karena anak itu nanti di dalam mindsetnya sing diinget-inget mesti kejelekan dari bapak ibu guru. Gak mungkin apike Pak guru guru akan terekam, mesti sing diingat sampai kapanpun mesti aku kan pernah dukung karo Pak bla 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 ibu sopo. Kalau kata-katanya sampai menyakitkan aku, aku jadi ini masih tahu lah. Itu Bapak Ibu kita perlu pelan-pelan sadar karena ya kita hadapi anak-anak ini adalah tugas kita utama ini. Saya kira cukup sekian untuk refleksi hari ini. Matur suwun sana, terima kasih atas perhatian kalian semua untuk acara presentasi saya mengenai aksi nyata saya ini, aksi nyata 1.4 tentang diseminasi budaya positif yang tugas ini 1.4 tugas terakhirnya yaitu dengan aksi nyata seperti ini Bapak Ibu mensosialisasikan apa yang kami terima dari CGP. Mungkin seperti itu. Bila ada kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian presentasi diseminasi budaya positif dari Ibu Kepala Sekolah SDN Karena. Beliau anggota CGP Angkatan 10, yang mana banyak ilmu yang kita dapatkan dan ternyata banyak perubahan yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi seorang pendidik yang baik. Mulai dari transformasi hukuman menuju ke konsekuensi, menuju ke terakhir yaitu restitusi. Demikian presentasi hari ini, ada kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling menarik panjenengan, terus baru apa yang saya dapatkan hari ini yang mengubah paradigma saya setelah mengikuti bidang ini akan menjadi guru yang seperti apa ke depannya. Saya pengennya nanti harus dicatat ya, refleksinya hari ini apa aja. Mungkin no. Refleksi itu hari ini. Kalau untuk saya tentang tadi pengetahuan baru tentang 5 posisi kontrol yang mungkin dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan monitor, yang terakhir manajer ini mungkin bagi kami terutama saya itu mungkin hal baru atau ya kita harus berusaha belajar Ibu yang itu kedepannya bisa dipelajari dan diterapkan di siswanya. Terus tadi langkah-langkah segitiga restitusi itu juga sangat penting, terutama ya 3 tadi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ya itu yang penting untuk dipelajari bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kasih ke hari ini hubungi. Materi yang menarik apa tadi? Kalau saya sama dengan Retno ya Bu. Ya sama Bu. Materi yang menarik bagi saya ya yang guru tadi. Guru yang ada 5 guru kan Bu tadi tipenya ya. Kalau saya ya akan mengubah ya model-model guru yang kedua tadi suka menghukum, yang kedua adalah membuat anak itu merasa bersalah. Itu alhamdulillah dapat ilmu baru ini untuk mengubah pola-pola pembelajaran lama menjadi lebih baik lagi. Ya itu. Akan menjadi guru yang seperti apa? Ya akan menjadi guru yang seperti manajer itu aja. Membuat keyakinan kelas yang belum saya buat di kelas. Terima kasih Bu Dwi. Satu lagi, saya belum mantap Pak Wangkoto. Biar bapak-bapak tidak ngantuk ini. Refleksi hari ini Pak Wangkoto. Atau
Jadi terima kasih. Untuk hari ini dari apa yang tadi disampaikan dipaparkan itu banyak hal yang dapat kita pelajari. Pada dasarnya seperti saya sebagai guru ternyata masih banyak hal-hal yang memang harus saya perbaiki, terutama yang menghukum tadi juga terkait dengan penghargaan. Ternyata selama ini kalau kita memberi penghargaan, memuji anak itu juga termasuk mematikan kreativitas anak. Itu baru tahu ya ini maksud kami memberikan suatu penghargaan atau apresiasi atas prestasi anak itu kan kita ingin anak ini menjadi lebih bersemangat dan yang lain ikut berkompetensi untuk mendapatkan itu. Ternyata itu juga masih belum pas. Jadi yang mungkin ke depan menjadi guru yang seperti apa ya, guru yang istilahnya itu ya baiklah di depan anak-anak yang bisa menjadi contoh bagi temannya. Contoh yang baik guru. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Saya juga gitu kok. Sebelumnya juga paradigma saya juga masih lama. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan saya mengikuti CGP ini sehingga dapat mendapatkan ilmu dan saya terapkan ke SDK 06. Dan saya juga ingin berharap Bapak Ibu guru semuanya juga bisa menerapkan menjadi yang tadi Ibu posisi manajer. Jangan sampai menghukum itu juga menghukum harga itu ternyata mematikan kreativitas anak gitu ya. Kita harus dari guru itu harus sabar Bapak Ibu ya. Maklum ya, kita hadapi itu anak-anak, masih anak-anak gitu. Makanya kita sebagai seorang desa sabar, diutamakan dulu sabar, ikhlas gitu, diniati ibadah bareng-bareng. Nanti kalau itu dilakukan pastilah kita pasang kayak kita tetap berdoa ya, semoga anak didik kita nanti kedepannya menjadi anak yang berkah sehingga sukses. Dan itu juga berkat panjenengan semua, usaha panjenengan semua, kita tidak sendirinya juga berdoa, berusaha. Terus omongan itu adalah doa bagi anak. Makanya kalau waktu ngajar kita harus latihanlah ngomong sing baik, bagus, karena itu adalah doa kagum anak-anak kita. Jangan sampai keceplosan ngomong sing jelek yang tidak perlu kita ucapkan gitu Bapak-Ibu. Karena anak juga kadang itu mencontoh apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang di setiap harinya anak itu akan mencontoh. Nah kita sebagai orang tua di sekolah, Bapak Ibu guru yang tadi memberi contoh yang baik gitu, menjadi tontonan yang baik bagi anak, teladan. Guru itu guru dan ditiru lah, ditiru sing apik ya, ditiru sing elek gitu ya Pak Mangkasa nggih. Jangan sampai dicontoh anak sing tidak baik, karena anak itu nanti di dalam mindsetnya sing diinget-inget mesti kejelekan dari Bapak Ibu guru. Gak mungkin apike Pak guru akan terekam. Mesti sing diingat sampai kapanpun mesti aku kan pernah dukung karo Pak bla 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 ibu sopo. Kalau kata-katanya sampai menyakitkan aku, aku jadi ini masih tahu lah. Itu Bapak Ibu kita perlu pelan-pelan sadar ya, karena ya kita hadapi anak-anak inilah tugas kita utama ini. Saya kira cukup sekian untuk refleksi hari ini. Matur suwun sana, terima kasih atas perhatian panjenengan semua untuk acara presentasi saya mengenai aksi nyata saya ini, aksi nyata 1.4 tentang diseminasi budaya positif yang tugas ini nggak bisa dilipat tugas terakhirnya yaitu dengan aksi nyata seperti ini Bapak Ibu, mensosialisasikan apa yang kami terima dari CGP. Mungkin seperti itu. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian presentasi diseminasi budaya positif dari Ibu Kepala Sekolah SDN Karena. Beliau anggota CGP Angkatan 10, yang mana banyak ilmu yang kita dapatkan dan ternyata banyak perubahan yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi seorang pendidik yang baik, mulai dari
transformasi hukuman menuju ke konsekuensi, menuju ke terakhir yaitu restitusi. Demikian presentasi hari ini, ada kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.